Halo, kembali bersama dengan saya Wendy Ferdunasa Situmorang. Nah, kali ini kita akan melihat seorang filsuf yang menyatakan dirinya seorang filsuf ya, yang dia bilang dia pakar filsafat. Mungkin di hukum atau di filsafat lain dia boleh diakui, tapi di teologi dia salah benar memahami. Mari kita lihat cuplikan video singkatnya. Manusia yang adil beradab. Kan Tuhan kan nggak tahu, kalau bilang Tuhan serba tahu betul, tapi Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu kita nggak perlu berdoa kan? Berdoa kan artinya minta. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak tahu, maka kita mesti minta. Baik, salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini saya ingin mengkritisi perspektif dari pernyataan yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha tahu, tetapi kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan tidak maha tahu, karena Tuhan tidak tahu apa yang saya inginkan. Nah, dalam sebuah buku yang berjudul Sejarah Tuhan, dari kisah 4000 tahun pencarian Tuhan dalam agama-agama manusia, mendefinisikan, mengungkapkan, menyatakan atau mengutip dari pernyataan Aristoteles yang menyatakan Tuhan adalah penggerak dari segala sesuatu dan tidak digerakkan oleh sesuatu apapun, sehingga Tuhan tahu akan segala sesuatu. Ketika dia ingin menggerakkan sesuatu itu, dia sudah tahu apa tujuan dari penggerakannya itu. Jadi memberikan sebuah kesimpulan bahwa sumber dari segala sesuatu itu adalah Tuhan. Lalu Descartes, dari sebuah buku yang berjudul Descartes Spinoza Berkeley, menguak tabir pemikiran filsafat, rasionalisme, dan empirisme. Di sana ada pernyataan Descartes yang mengatakan eksistensi Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan esensi Tuhan. Artinya keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari esensinya. Esensinya apa? Kemahatauannya. Itu adalah bagian dari eksistensi Allah. Jadi di sini juga kita melihat dari pengertian tentang doa, sebuah buku yang berjudul Tafsir dan Makna Doa-Doa dalam Al-Quran. Saya mengutip pernyataan dari buku seorang muslim ini. Dia mengatakan begini, bahwa doa adalah permohonan dan ungkapan pujian dan penyembahan kepadanya. Itu terdapat dalam halaman yang kelima. Tapi dalam konsep Kristen juga, ya, doa itu bukan hanya berbicara tentang permohonan, tapi juga berbicara tentang pujian untuk memuliakan Dia Sang Pencipta. Lalu premis satu, hipotesis yang keliru adalah ketika menyatakan Tuhan Maha Tahu. Lalu premis dua, Tuhan tidak tahu apa yang saya inginkan. Di sini memberikan kontradiksi, karena di dalam memberikan hipotesis, ketika kita memberikan argumentasi, premis 1 dan premis 2 tidak boleh bertentangan, gitu loh. Tapi kalau premis 1 sudah menyatakan Tuhan Maha Tahu, lalu premis 2 menyatakan Tuhan tidak tahu apa yang saya inginkan, berarti Anda membatasi kemahatauan Tuhan. Maka yang salah adalah Anda dalam memahami konsep Tuhan. Lalu kita melihat kesalahan berpikir atau gagal memahami tentang konsep Tuhan dan doa. Karena berdoa bukan hanya sebatas meminta atau memohon, tetapi kenapa sih Tuhan bilang, kenapa manusia berdoa, memohon gitu? Bukan karena Tuhan tidak tahu, bukan. Tetapi untuk menjalin relasi dengan Allah. Lalu yang kedua, kenapa manusia meminta dalam berdoa? Sebagai bukti ketidakmampuan manusia itu. Keterbatasan manusia itu, bukan keterbatasan Allahnya. Contohnya begini, ilustrasi yang mendekati kebenaran itu ya. Seorang anak, setiap paginya dia akan diberikan jajan sekolah oleh orang tuanya. Nah, suatu ketika orang tua bisa lupa gitu. Tapi orang tua akan tetap ingat secara rutin untuk memberikan uang jajan itu kepada anaknya. Begitu juga dengan Allah. Orang tua bisa lupa karena dia manusia. Tetapi Allah tidak bisa lupa karena dia Allah, Tuhan yang Maha Tahu tadi. Jadi kalau dia memberikan asumsi Tuhan Maha Tahu, tetapi Tuhan tidak tahu apa yang saya inginkan, berarti diri Anda kah lebih tinggi daripada Tuhan? Tidak demikian. Maka yang salah adalah cara Anda memahami Tuhan itu dinamakan konsep antrosentris, bukan antroposentris, bukan teosentris. Dari sisi manusia yang terbatas itu Anda memahaminya. Anda boleh berfilsafat dalam hukum, dalam filsafat retorika dari segala macam segi, tapi untuk menyatakan eksistensi Allah dan esensi Allah, kemahatauan Allah, mungkin kalau di teologi itu hanya berhadapan dengan semester 1 sampai 3 gitu. Nah, jadi dalam hal ini kesalahan berpikir Pak Rocky adalah
Premis 1 menyatakan Tuhan Maha Tahu, premis 2 menyatakan Tuhan tidak tahu apa yang saya inginkan. Nah, jadi kontradiksi. Tapi kalau dia bilang Tuhan Maha Tahu, maka dia harus menjelaskan tujuan berdoa. Kalau Tuhan Maha Tahu apa? Tujuan berdoa ketika kita memohon bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi untuk menyegaskan keterbatasan kita sebagai manusia, meminta kepada yang tidak terbatas itu, bukan berbicara soal kemahatauan atau ketidakmahatauan Allah, tapi ketika kita berdoa meminta, kita menandakan diri kita tidak mampu, dan itu menunjukkan kemahakuasaan Allah gitu, bukan soal ketidaktahuannya. Karena tidak layak dikatakan definisi secara etimologi saja, Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatu. Jadi kalau secara definisi kita sudah gagal memahaminya, maka kita akan gagal memahaminya secara terus-menerus. Nah, demikian kesimpulan saya, yaitu bahwa kesalahan berpikir yang dibangun oleh Pak Rocky dalam memahami konsep Tuhan, yaitu dia memandang konsep Tuhan itu dari segi antrosentris, bukan dari teosentris. Jadi mari diperbaiki konsep berpikir supaya dalam memahami teologi, dalam memahami Tuhan itu teosentris, bukan antroposentris yang terbatas gitu.